Kisah-kisah yang akan saya sajikan begitu dalam dan inspiratif, sehingga beberapa di antaranya benar-benar akan membuat Anda berpikir, dan terkadang membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Anda akan menemukan pelajaran yang luar biasa di balik cerita ini. Langkah kecil Anda untuk menekan tombol subscribe untuk channel ini sangat berarti bagi kami, agar channel ini dapat berkembang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sekantung paku. Dia memberikan sekantung paku itu kepada anaknya sambil berkata, "Saat kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan amarahmu sehingga tidak ada paku yang menancap di pagar ini. Saat kamu berhasil menahan amarahmu selama 1 hari penuh, beritahu ayah." Hari pertama anak itu menancapkan 20 paku ke pagar. Karena memaku pagar setiap kali marah sungguh merepotkan, si anak perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Semakin lama dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Hari-hari pun berlalu, tibalah saat di mana anak tersebut merasa benar-benar bisa mengendalikan amarahnya. Dia berhasil menahan amarah selama seharian penuh. Dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Sang ayah memberinya selamat dan meminta mencabut satu paku setiap kali dia berhasil menahan amarah selama sehari penuh. Hari-hari berlalu dan anak laki-laki itu akhirnya memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah tercabut dari pagar. "Kamu telah berhasil menahan amarahmu dengan baik, anakku. Akan tetapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Seperti kamu lihat, pagar ini tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Saat kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di dalam hati orang lain. Walaupun kamu sudah meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka fisik." Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa amarah akan berakibat buruk bukan hanya pada yang melakukan, namun juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan amarah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mengendalikannya. Sehingga saat marah kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta waktu yang tepat pula. Di sebuah kota kecil ada seorang pemilik usaha kecil berhutang sejumlah uang kepada rentenir. Sang rentenir adalah orang yang sangat tua dan tidak menarik. Kebetulan menyukai putri pemilik usaha itu. Dia menawarkan kepada sang pengusaha sebuah kesepakatan yang akan sepenuhnya menghapus hutang yang dia miliki. Rentenir berjanji akan menghapus hutang jika dirinya bisa menikahi putri pengusaha ini. Namun sang pemilik usaha menolak mentah-mentah keinginan si rentenir. Sang rentenir berusaha menipu sang pengusaha. Dia mengatakan bahwa dirinya akan memasukkan 2 kerikil ke dalam tas, satu putih dan satu lagi hitam. Anak perempuan itu kemudian harus mengambil kerikil dalam tas. Jika hitam, hutang akan dihapus, tetapi rentenir akan menikahinya. Jika putih, hutang itu juga akan dihapus, tetapi anak perempuan itu tidak harus menikahi sang rentenir. Si rentenir mengambil 2 kerikil di pelataran. Ketika dia mengambilnya, anak perempuan itu melihat bahwa si rentenir mengambil 2 kerikil hitam dan memasukkannya ke dalam tas. Pemilik usaha kemudian meminta putrinya untuk merogoh dalam tas dan mengambil 1 kerikil. Anak perempuan ini secara teori memiliki 3 pilihan untuk apa yang bisa ia lakukan. Pertama, menolak untuk mengambil kerikil dari tas. Kedua,
mengeluarkan kedua kerikil dari tas dan membiarkan si rentenir malu sendiri. Dan yang ketiga, ambil kerikil dari tas walaupun tahu bahwa kerikil itu hitam dan mengorbankan diri sendiri untuk kebebasan ayahnya. Akhirnya dia mengambil kerikil dari tas, dan sebelum melihatnya, ia tidak sengaja menjatuhkannya ke tengah-tengah kerikil lainnya. Dia berkata kepada si rentenir, "Oh maaf, batunya jatuh. Tapi jika Anda melihat ke dalam tas, Anda akan dapat mengetahui kerikil mana yang saya ambil." Kerikil yang tersisa di tas itu jelas berwarna hitam, dan karena sang rentenir tidak mau dipermalukan, dia harus bermain bersama seolah-olah kerikil yang dijatuhkan anak perempuan berwarna putih dan membebaskan hutang ayahnya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa selalu ada kemungkinan untuk mengatasi masalah pada situasi tersulit sekalipun, asal kita mau berusaha dan tidak menyerah pada satu-satunya pilihan yang menurut Anda harus Anda pilih. Pada suatu hari, rombongan katak melintasi hutan untuk berjalan-jalan. Saat sedang menikmati perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa ada lubang yang tertutup daun kering. Sehingga 2 ekor katak jatuh dalam lubang. Lubang itu sangat dalam dan gelap, tetapi karena katak adalah hewan yang memiliki tubuh yang lentur, mereka masih hidup di bawah sana. Katak-katak yang ada di atas tidak dapat melakukan apapun untuk menolong 2 katak yang jatuh ke dalam lubang. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melompat setinggi-tingginya. Kedua katak itu mulai melompat dengan bersemangat, tetapi karena lubang sangat dalam, bukan hal yang mudah untuk terus melompat. "Kalian tidak akan berhasil," begitu teriakan para katak yang ada di atas sana. "Sudahlah, menyerah saja, kalian tidak bisa keluar dari bawah sana," katak yang lain ikut menyampaikan pendapat. 2 katak masih terus berjuang untuk melompat, tapi belum juga berhasil. "Sudah, tidak usah melompat lagi, kalian akan mati di dalam sana." Teriakan-teriakan itu semakin keras. Salah satu katak akhirnya menyerah. Dia mendengarkan kata-kata itu dan akhirnya mati di dalam lubang. Sementara itu, katak yang satu lagi masih terus melompat sambil mengumpulkan semangat yang ada. Dan ya, dia berhasil keluar dari dalam lubang beberapa saat kemudian. Semua katak terheran-heran bagaimana si katak berhasil keluar dari lubang. Dan ternyata, katak yang berhasil keluar itu tidak dapat mendengar, sehingga kata-kata negatif dari teman-teman katak tidak merusak motivasinya untuk segera keluar dari dalam lubang. Sahabat, kita seringkali mendengar banyak kalimat, omongan, dan ocehan dari orang lain. Beberapa kalimat bisa menjadi suntikan motivasi, tetapi beberapa yang lain justru bisa menghantam motivasi yang telah dibangun. Karenanya, Anda harus pintar memilah mana kata-kata yang melemahkan kehidupan Anda dan mana kata-kata yang menghebatkan kehidupan Anda.